Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali materi matematika, khususnya matematika kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang barisan. Nah, pada kesempatan atau pada barisan dan deret, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, kita mulai saja anak-anak. Jadi kemarin kita sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu pola bilangan ya atau pola barisan bilangan. Di sana kita udah mengerti ada yang menggunakan pola penjumlahan, ada menggunakan pola perkalian, ada pola perpangkatan, bahkan ada pola-pola yang khusus seperti persegi, bilangan asli, ganjil, kemudian ada segitiga, pola bilangan segitiga, ada juga Pascal dan Fibonacci. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang barisan dan deret aritmatika. Kita udah tahu apa itu barisan dan apa itu deret. Oke, kita mulai saja. Baik, di sini kita akan mulai tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang beda setiap dua sukunya yang berurutan adalah sama dan beda itu dinotasikan dengan simbol B seperti ini, B kecil. Ya, disimbolkannya dengan B kecil. Apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Adalah barisan bilangan yang beda setiap dua sukunya itu yang dua suku yang berurutannya adalah sama, itu maksudnya seperti ini. Misalkan kita punya suku pertama, kedua, ketiga gitu. Jadi suku kedua dikurang suku pertama itu hasilnya akan sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua dan seterusnya. Jadi kalau misalnya suku ke-10 dikurang suku ke-9 itu hasilnya juga akan sama. Makanya diambilnya seperti ini dan disimpulkan bahwa UN dikurang UN kurang 1 itu akanlah sama dengan bedanya. Ini adalah disimbolkan dengan beda. Nah, barisan aritmatika itu kalau kita di sini kita nggak bahas bagaimana cara menemukan rumusnya, tetapi kita langsung saja ke rumusnya. Jadi barisan dan deret aritmatika itu untuk mencari suku keberapanya itu mempunyai rumus seperti ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beta. Nah, pembuktian ini sebenarnya barisan aritmatika ini barisan penjumlahan ya. Dia menggunakan pola penjumlahan dan tingkat 1. Nah, rumus ini bisa kita ambil dari pembuktian kemarin tentang pola bilangan yang tingkat 1. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beta. Kemudian apa lagi? Nah, yang kedua, deret. Nah, kalau tadi barisannya, sekarang deret. Deret itu adalah jumlah sukunya. Deret aritmatika adalah penjumlahan berurut suku-suku suatu barisan aritmatika. Jadi kalau misalnya ada 5 suku pertama, kalau dijumlahkan itulah yang namanya deret. Misalkan berapa jumlah 5 suku pertama dari barisan ini. Nah, gitu. Jadi kalau yang atas itu suku-sukunya yang dicari, kalau yang bawah ini deret itu adalah jumlahnya, suku ke N-nya berapa. Sampai suku ke N itu berapa jumlahnya. Dan ini dapat dirumuskan menjadi, jadi simbolnya ya, kalau suku keberapa itu simbolnya adalah UN, sedangkan kalau deret itu disimbolkan dengan SN. Jadi S keberapa, N-nya ini adalah N itu adalah keberapanya gitu. Dan B itu adalah beda, sudah kita bahas di atas ya. Nah, untuk deret aritmatikanya itu mempunyai rumus adalah N per 2 dikali jumlah A dan UN. Jadi gini. Nah, yang ini kalau kita jabarkan, UN-nya kita jabarkan menjadi N per 2 ditambah, bukan ditambah ya. Keliru nih. Bentar. N per 2 kali dalam kurung ya. Nah, A, kita jabarkan UN itu apa? UN itu sama dengan ini ya.
sama dengan A tambah N kurang 1 beda. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini A tambah A itu sama dengan 2A. Diperolehlah rumus yang di bawah ini. N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali beda. Oke. Jadi untuk barisan dan deret aritmatika, yang paling penting yang harus kita ketahui adalah ini rumus suku ke N-nya dan deret ke N-nya, atau jumlah barisan sampai suku ke N-nya. Nah, jadi dua ini ya. Ini gampang sekali diingatnya bahwa A tambah N kurang 1 kali beda. Kalau Sn-nya itu adalah N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal aritmetika. Di sini contohnya adalah diketahui suatu barisan bilangan 3, 5, 7, 9. Suku ke 10 barisan tersebut adalah, berarti pertanyaannya kalau kita jabarkan, di sini kita ketahui bahwa U1 kan, ingat ya, U1 itu sama dengan A, suku pertama ya. Berarti di sini kita tahu U1, U2, U3, U4. Yang diketahui ada U1, U2, U3, U4. Berarti U1 itu sama dengan A. Oke, pertanyaan apa? Suku ke 10 barisan bilangan tersebut, ini kurang strip ya. Suku ke 10 barisan bilangan tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah U10. Oke, kembalian ke rumus. UN sama dengan ya, UN sama dengan A gitu ya. A tambah N kurang 1 dikali beda. Nah, di sini kita udah tahu A-nya itu adalah 3, A-nya sama dengan 3, bedanya diperoleh dari berarti 5 dikurang 3 sama dengan 7 dikurang 5, itu sama saja juga dengan 9 dikurang 7. Terserah mana yang enak hitungnya. Ini yang 5 kurang 3 itu sama dengan 2. Coba ini juga sama dengan 2, ini juga sama dengan 2. Berarti bedanya adalah 2. Oke, kita masukkan di sini, berarti pertanyaannya U10 sama dengan A-nya 3 ditambah N-nya berapa? N-nya 10 dikurang 1 dikali bedanya adalah 2. Sama dengan 3 ditambah 9 ya. 10 kurang 1, 9 dikali 2. Sama dengan berapa? 3 tambah 9 kali 2 sama dengan 18. Berarti U10 sama dengan 21. Nah, jadi kesimpulannya, jadi suku ke 10 dari barisan tersebut adalah 21. Nah, begitu. Gampang ya? Pasti insya Allah kalian pada bisa. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh soal aritmatika. Diketahui suatu barisan bilangan, nah U1-nya 1, U2-nya 4, U3 7, dan U4 10. Jumlah 10 suku pertama barisan bilangan tersebut adalah, di sini yang ditanyakan adalah jumlahnya. Berarti kalau namanya jumlah 10 suku pertama, berarti yang ditanyakan adalah S10. Kemudian kita bisa dapatkan A-nya sama dengan 1, kemudian bedanya sama dengan berapa? 4 kurang 1 sama dengan 3. Oke, berarti pertanyaannya adalah S10 sama dengan N per 2 dikali 2A gitu ya, tambah N kurang 1 beda. Nah, seperti ini. Oke, berarti kita cari S10 berarti sama dengan berapa? 10 per 2 dikali 2 kali A-nya berapa? A-nya 1 ditambah N-nya 10 kurang 1 kali beda. Oke, sama dengan 10 dibagi 2 berapa? 5.
tambah 9 dikali B. B-nya berapa? B-nya 3. Nah, berarti ini 5 dikali 2 tambah 9 kali 3, 27. Berarti 5 dikali 27 ditambah 2 sama dengan 29. Maka jawabannya adalah Maka jawabannya adalah 5 dikali 29. Aduh, maaf. 5 dikali 29 itu sama dengan 145. Oke, gitu ya. Jadi kita dapat jawabannya adalah 145. Kesimpulannya, jadi jumlah 10 suku pertama barisan bilangan tersebut adalah 145. Nah, gitu. Oke, kita masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga, diketahui barisan bilangan aritmatika. Nah, ini agak berbeda dari yang tadi. Kalau tadi kan contoh soalnya berupa contoh barisan dan deret paling sederhana ya. Nah, kita akan rubah sedikit. Diketahui barisan bilangan aritmatika untuk UN adalah suku ke N. Jika, jadi ada diketahui. Bentar, kita cek lagi. Diketahui barisan bilangan aritmatika dengan UN adalah suku ke N jika U2 tambah U15 tambah U40 itu sama dengan 165. Pertanyaannya, U19 itu sama dengan berapa gitu ya? Ya, pertanyaannya adalah U19 adalah berapa? Sedangkan yang diketahui di sini adalah U2 tambah 5, U2 tambah U15 tambah U40 itu 165. Kita nggak tahu A-nya berapa, bedanya berapa. Gimana cara mainnya? Berarti cara mainnya kita coba uraikan apa yang sudah diketahui di sini. Kalau kita uraikan yang diketahui di sini, kan kita udah tahu ya rumus UN itu. UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda gitu ya rumusnya. Berarti kita cari U2 itu sama aja dengan A ditambah 2 kurang 1 ya. 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti A tambah 1 kali B adalah B. Kemudian U15 itu sama dengan A tambah 15. Berarti 15 kurang 1, 14. 14 kali B adalah 14B. Dan U40 itu sama dengan A ditambah 40 kurang 1 sama dengan 39. 39B. Nah, setelah penjabaran ini kita bisa kita uraikan ini. U2 ditambah U15 ditambah U40 itu sama dengan 165. U2-nya berapa? U2 itu sama dengan A tambah B. Bapak kasih kurung dulu biar kelihatannya perbedaannya. U15 itu adalah A tambah 14B gitu ya. Ditambah U40 itu adalah A tambah 39B sama dengan 165 seperti ini. Nah, karena ini semuanya sederajat ya, penjumlahan semua tidak ada masalah, berarti kita kurungnya hilangkan. Kita tambahin nih semuanya. A tambah A tambah A sama dengan berapa? Sama dengan 3A. B tambah 14B tambah 39B itu sama dengan berapa? Sama dengan 5. Sama dengan 54B. Ya. Ini sama dengan 165. Nah, yang jadi pertanyaan tadi U19 kan? U19 itu sama dengan titik-titik. Berarti U19 itu kan kalau kita bikinkan dalam bentuk rumusnya berarti dia adalah A ditambah
N kurang 1, N kurang 1-nya berapa? 19 kurang 1 itu sama dengan, tulis aja deh, 19 kurang 1 dikali B. Berarti kalau kita jabarkan ini jadinya A ditambah 18B. Sedangkan yang kita ketahui adalah 3A tambah 54B sama dengan 165. Nah, coba perhatikan ini 3, ini 54, ini 165. Ya, ini kita bisa sederhanakan semua variabelnya kita bagi dengan 3. Ya, kita sederhanakan, coba kita bagi semuanya, kita bagi 3. Semua ini kita bagi 3, kita sederhanakan. 3 dibagi 3 jadinya A ditambah 15 dibagi 3 sama dengan 18 ya benar. Ya, 3 bagi 5 dapatnya 1, sisanya 2. 24 bagi 3 itu 8. Nah, begini sama dengan 165 dibagi 3 itu sama dengan 55. 16 dibagi 3 itu yang dapat 5. Ya, 15 lagi dibagi 3 dapat 5. Nah, ternyata setelah kita sederhanakan, bentuknya adalah A tambah 18B sama dengan U19. Kalau dengan kata lain berarti di sini U19 itu sama dengan 55. Jadi kesimpulannya U19 adalah U19 adalah 55. Itu ya. Gampang kan? Kalau belum paham coba nanti diamati baik-baik tulisannya ya. Lanjut ke contoh terakhir. Di sini jumlah n suku pertama suatu deret matematika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat tambah 3n. Pertanyaannya adalah suku ke-20 deret tersebut adalah. Nah, berarti pertanyaannya adalah sukunya, sedangkan yang diketahui adalah Sn-nya. Gimana caranya? Ya udah, ingat untuk mencari suku ke-20 itu, U20 itu diperoleh dari apa? Jadi kita banyak idenya. U20 itu kan kalau pakai rumus berarti A ditambah, ya, kalau dicari ininya U20 itu adalah A ditambah N kurang 1, beda begini ya. Nah, begitu kan? Apalagi untuk mencari U20. U20 kalau di sini petunjuknya adalah Sn atau deret. Bisa juga. Kita punya ide yang lain adalah untuk mendapatkan U20 itu kita bisa menggunakan deret 20, ya, jumlah deret ke-20 dikurang dengan deret ke-19. Bener kan? Sama aja kan? Kalau kita punya 20 suku pertama dikurangi 19 suku pertama, maka akan menyisakan U20 atau suku ke-20. Berarti dari kasus ini yang paling cocok itu menggunakan ini. Nah, karena ini yang paling cocok, berarti kita cari dulu. S20 itu sama dengan berapa? Kita menggunakan ini rumusnya. Berarti di sini 20 kuadrat ditambah 3 kali 20. 20 dikuadratkan itu jawabannya adalah 400 ditambah 3 kali 20 itu sama dengan 60. Berarti jawabannya adalah 460. Ini untuk S20-nya. Kita lanjut. Berarti kita cari lagi S19-nya itu sama dengan berapa? Oke, kita cari S19-nya ya. S19-nya berarti S19-nya berarti kita menggunakan 19 kuadrat ditambah 3 kali 19. Oke, 19 kali 19 itu sama dengan 361 ditambah 3 kali 9 adalah 57 ya. Adalah 57. Nah, berarti di sini 361 ditambah 57 itu sama dengan, coba 7 ditambah 1 sama dengan 8.
6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, berarti jawabannya adalah 418. Oke, dari petunjuk yang kita tadi peroleh bisa kita simpulkan U20 itu sama dengan S20 dikurang S19. S20-nya adalah 460 dan S19-nya adalah 418. Jadi 460 dikurang 418 itu sama dengan 42. Oke, selesai. Jadi U20 dari barisan tersebut adalah 42. Nah, selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan dapat bermanfaat ya. Kalau kalian belum paham, coba diulang-ulang kembali videonya. Kalau masih tetap juga belum paham, bisa didiskusikan ke Bapak. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan jangan belajar di rumah jangan sampai menyurutkan semangat belajar kalian. Ingat, yang bisa merubah nasib kalian itu adalah diri kita sendiri. Ya, kalau tidak akan merubah suatu kaum kalau tidak ada kaum tersebut tidak berubahnya. Oke, ini gitu saja yang dari Bapak sampaikan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.